Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Oke, jadi video kita kali ini tentang review sebuah mesin kopi. Sebelum kita masuk kepada review mesin kopinya, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Jangan lupa pencet loncengnya. Oke, makasih. Distributor mesin kopi Leorico mengirimkan mesin kopinya kepadaku. Nah, yuk kita sama-sama unboxing. Oke, kawan-kawan. Jadi ini dia kotaknya, ya kan? Dari luar sih sudah kelihatan ya bentuk mesin kopinya, mereknya Leorico, ini kodenya. Oke. Kita buka. Nah, tips dari aku, ini mesin kopinya berat nih. Tips dari aku tuh begini. Itu buka dari bawah. Oke. Nah, ini. Oke. Loh. Dalamnya ada kotak lagi. Oh, gini dia. Oke. Cakep. Nah, ini kan di bagian sini kalian bisa lihat gambar mesin kopinya sama disertai nomor-nomor, ini petunjuk, ini apa, semua ada di sini. Bagus, informatif. Ya, di bagian sini seperti biasa lah, informasi 20 bar, pressure pumpnya, ya kan. Bodinya terbuat dari apa, thermal blocknya, ya pokoknya kelebihan-kelebihan dia ada tampilin di sini. Di bagian sini gambar mesin kopinya, mereknya, tipenya. Nah, untuk di sini ini yang kasih lihat sama dia semua spesifikasinya ya. Oke, wattnya berapa, ada keterangannya, hot water, built-in grinder, 20 bar pressure pump, water tank capacity, dan segala macamnya. Nanti kalian lihat aja. Kita buka ya kawan-kawan. Kotaknya bagus ya. Aku suka kalau misalnya sebuah produk kotaknya bagus kayak gini. Nah, apalagi pakai styrofoam warna putih gini. Seperti biasa, kalian akan dapat yang namanya kartu garansi ya. Nah, ini buku petunjuk. Oke. Nanti sebelum aku kasih tahu sama kalian, ini aku akan baca-baca dulu. Di sini ada portafilternya. Oh, gede nih. Kayaknya ukuran 58 nih. Berat loh portafilternya. Bagus. Ada karet di dasar portafilternya. Jadi kalau misalnya kalian letakin di meja, nggak lecet portafilternya dan meja kalian pun aman gitu. Mantap. Dudukan portafilter untuk di grindernya. Grinder hopper. Double basket. Temper. Ini bukan logam, tapi termasuk padat. Sepertinya fiber. Di sini ada logamnya. Dan ini ada jarumnya. Ini untuk bersihkan steam one. Ini ya biasalah kuas sama sendok ya. Kita angkat. Nah, nih, tengok. Di dalamnya dibungkus lagi. Bagus nih. Iya. Nih mesin kopinya aku pindahin ke meja dulu ya. Nah, ini dia mesinnya. Ini bagian-bagian yang aku kasih lihat tadi. Nah, coba kita pasang. Dimulai dengan pasang tutup grindernya dulu ya kan.
tekan ke bawah. Mantap. Nah, ini dia penampakan mesin kopinya. Cakep ya. Jadi mesin kopi Leo Rico ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Oke, udah kalian lihat spesifikasinya kan? Nah, jadi aku juga udah baca-baca yang namanya buku petunjuknya ini. Ini wajib kalian baca. Banyak kali yang namanya yang perlu kalian ketahui tentang mesin ini di buku petunjuknya ini. Jadi aku udah catat beberapa kesimpulan, yaitu preheating mesin ini selama 50 detik. Artinya dari posisi standby, butuh waktu nggak sampai 1 menit, mesinnya udah standby. Setelah 30 menit standby, dia ada fitur auto off. Dia ini punya built-in grinder, gilingan kopi yang disarankan sama dia untuk espresso di nomor 8 sampai dengan nomor 10. Tapi bebas ya, kalian kalibrasi sendiri nanti, mau pakai nomor 4, nomor 5 pun terserah. Tergantung dari biji kopinya. Bisa setting volumetric daripada 1 cup dan 2 cupnya. Dia bilang di sini volumetric, tapi menurut aku di sini pasti sistemnya masih yang namanya based on time. Setelah kalian setting, kalau mau di reset ke default, misalnya double shot yang mau di reset tekan selama 5 detik. Terus juga di sini ada fitur hot water. Nah, hot waternya ini kalau ditekan, dia secara defaultnya akan berhenti sampai 200 mili katanya. Bisa berhenti kapan saja, tinggal tekan tombolnya. Tapi menurut aku pribadi ya, aku nggak pernah pakai yang namanya fitur hot water di mesin kopi. Mesin kopi apapun lah ya. Karena menurut aku kita tarik air panas dari mesin ini, tekanannya pasti akan drop. Jadi kusarankan, kalaupun mesin kalian tuh punya fitur hot water, tetap pakai air panas dari kettle aja. Yang paling menarik dari mesin ini adalah fitur auto descaler, yaitu mesin ini akan membersihkan dirinya sendiri. Mulai dari airnya itu disedot sampai masuk ke termobloknya sampai dikeluarkan lagi di sini, itu dia ada fitur auto descaler dan ada remindernya setelah 1000 siklus katanya. Caranya adalah tekan tombol hot water selama 5 detik, maka auto descaler akan jalan. Ini fitur yang cukup bagus. Jarang mesin-mesin sekelas dia ini punya fitur auto descaler. Kita akan pindahin ke sini, kita akan coba bagaimana fitur double thermoblocknya ini bekerja, bisa bikin kopi dan steam bersamaan. Ya, ini dia. Airnya sudah aku isi. Nah, kita coba hidupkan ya. Oke, proses pertama dia berkedip-kedip dulu ya kan. Sambil nunggu dia panas, aku isi dulu biji kopinya. Biji kopi yang kita pakai malam ini 100% Arabica Gayo. Nah, mesin kopinya udah standby, tapi aku sarankan sama kalian tetap tunggulah sampai bodinya ini panas. Kira-kira 10-15 menit lagi. Oke kawan-kawan, ini aku tadi udah kalibrasi. Aku pakai di sini settingannya karena Arabica Gayo aku di situ mintanya. Nah, ini aku kasih lihat hasil gilingannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat hasil gilingannya itu kayak gini, merata ada jatuh di tengah. Oke, ini yang kita tes pertama
espressonya dulu. Nanti kita tes buat lagi espresso sama steamnya sekaligus. Kita mulai ya. Bismillah. Pre-infusionnya sekitar 5 detik. Oke, jarum penunjuknya udah pas di tempat yang dia sarankan. Sekarang kita fokus di espressonya. Wah, kayak gini dia hasilnya. Lumayan ya. Sekarang kita tes buat espresso sambil steam. Nah, tips untuk steamnya adalah di sini dia ada off, terus ada preheat. Supaya steam kalian tuh lebih cepat, kalian posisikan di preheat. Nanti mulai dari start pelan dulu. Dia pelan-pelan dia mulai dia naik tekanannya, baru ke max. Buang dulu kondensasi yang terjadi di pipa steamnya, baru standby kan lagi di preheat. Nanti bisa kenceng dia. Nah, dengar suaranya kan? Oke, kita praktek ya. Mantap. Jangan lupa kita buang dulu. Biasa buang uap sedikit lah, ya kan? Nah, baru kita mulai ya kan? Sambil di brewing. Oke. Wah, ini dia. Yang kita pakai satu shot aja. Yuk kita buat latte-nya yuk. Oke. Cantik ya? Mantap. Di sini aku akan nunjukin cara program ulang tombol shotnya single ataupun double. Oke, udah kita isi kopinya. Boleh memakai kopi, boleh juga nggak pakai kopi untuk settingnya. Tapi kalau aku lebih suka settingnya langsung pakai kopi. Caranya adalah tekan kedua tombol ini selama lebih dari 5 detik. Apabila sudah bunyi dan dia berkedip-kedip, artinya dia siap untuk menerima program. Di sini aku akan contohin langsung memakai yang double shot. Untuk di single shot caranya sama. Ini ya. Kalau sudah tercapai yang diinginkan, stop. Dan tekan tombol hot water untuk menyimpan programnya.
Oke, setelah itu dia berkedip-kedip, menyimpan memori yang kita setting tadi. Setelah dia berhenti berkedip, program yang tadi kita simpan sudah tersimpan di memorinya. Nah, kayak gitulah dia tadi hasil pengetesan kita terhadap mesin Leorico ACM 5800. Agak cantik latte art aku malam ini, ya kan? Yuk kita minum dulu. Bismillah. Suka aku sama latte-nya malam ini. Biji kopinya Arabica full 100%. Malam ini aku pakai Arabica Gayo. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya, Bang, kremanya kok kayaknya kurang misalnya dibanding video-video abang sebelumnya. Kebetulan di video-video kemarin aku pakai kopi blend. Nah, malam ini pakai Arabica 100%. Kalau Arabica memang gitu sifatnya. Dia kremanya tidak sebanyak kopi Robusta. Makanya untuk hasil krema yang cantik, orang rata-rata bikin kopi blend. Dan untuk ngejar body, orang bikin kopi blend. Kalau untuk latte, aku favoritnya 100% Arabica. Oke, sekarang kita ngomongin mesinnya. Dari pengetesan tadi, aku dapat kesimpulan bahwasanya mesin ini cukup bisa diandalkan untuk brewing dan steam sekaligus. Tadi hasil steamingnya bagus, hasil brewingnya juga bagus. Nah, itu salah satu kelebihannya, bisa brewing dan steam secara bersamaan. Boiler untuk brewing dan boiler untuk steamingnya itu kan terpisah. Jadi, mau dibuat espresso terus-menerus, dia nggak akan terganggu yang namanya steamingnya. Jadi ini bisa diandalkan untuk kedai kopi kecil-kecilan. Mesin ini sendiri menggunakan daya tertingginya 2560 watt. Itu beban puncaknya. Menurut daripada distributornya, kalau kita cuma pakai yang namanya brewingnya saja, steamnya kita bikin dalam posisi off, yang beban yang terjadi sekitar 1200-an. Jadi bisa hemat juga tergantung penggunaan kalian. Nah, selain daripada itu, ini aku udah catat nih ya kan. Pemanasannya cepat, fast heating. Untuk steamnya juga dia bertahap ya naiknya ya. Jadi kalian buka dulu sampai tekanannya agak tinggi, tutup, baru buka lagi untuk steaming susunya. Steam one-nya itu datang dengan pembersihnya. Sewaktu unboxing, ada ini. Ini adalah jarum. Ini jarum yang untuk membersihkan steam one-nya nih kawan-kawan. Apabila steam one kalian tuh merasa rasanya agak-agak tersumbat, mungkin lambat tekanannya, coba dibersihkan pakai jarum ini. Mesin lain kayaknya nggak ada yang nyediain ini deh. Ini salah satu kelebihan dari si Leorico ini. Terus sudah built-in grinder, jadinya mesin kopinya itu kalian beli, anggap bonusnya itu grinder ya kan. Selebihnya apa lagi yang kalian harapkan? Mesin ini datang dengan bodi yang bagus, dapat built-in grinder, pilihan settingan grindernya banyak, ada tombol single shot dan tombol double shot, ada tombol hot waternya, bisa brewing dan steaming sekaligus. Terus apa lagi yang mau kalian cari? Itulah fitur-fitur yang akan kalian dapatkan. Kelebihannya ya seperti itu tadi. Kalau kekurangannya, menurut aku listriknya cukup besar, 2560 watt. Terus kecepatan grindernya agak di bawah rata-rata dikit lah. Karena aku udah terbiasa pakai grinder profesional. Cepat dia. Selebihnya mesin ini bisa kukatakan cukup oke. Dengan harga yang dia tawarkan, kalian sudah dapat mesin dengan value yang cukup oke menurut aku. Jadi aku rasa cukup segitu aja dulu review kita pada malam ini. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya langsung di kolom komentar. Jadi, makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.